Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Rohmatullah Alifah, NIM P1333434121052. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi 1, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan ada 4 reformasi. Yang pertama, pada tahun 1901 dikenal dengan ejaan C.H.A. van Ophuijsen. Yang kedua, 1947 yang dikenal dengan ejaan Suwandi. Yang ketiga, pada tahun 1972 yang dikenal dengan IYD oleh Soeharto. Dan yang keempat, pada tahun 2015 dan sampai sekarang dikenal dengan PUEBI. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Sumber bahasa Indonesia. 2. Peresmian nama bahasa Indonesia. 3. Kedudukan bahasa Indonesia. 4. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana. Fungsi bahasa Melayu ada 4. Yang pertama, sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa perantara di kepulauan atau seluruh Asia. Yang ketiga, bahasa yang dipakai pada zaman Sriwijaya abad ke-7. Dan yang keempat, sebagai bahasa kebudayaan, perhubungan, perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Yang kedua, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda dan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah sesuai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, sebagai bahasa negara sesuai dengan UUD 1945 pasal khusus bab 15 pasal 36. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahasa Indonesia. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan. 4. Alat penyatuan suku bangsa. Dan yang kedua, sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi. 2. Bahasa pengantar. 3. Bahasa perhubungan. 4. Alat pengembangan. Kemudian materi kedua, yaitu tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemakaian huruf yang terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, gabungan huruf konsonan, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua, penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, dan kata sandang si dan sang. Dan yang ketiga, pemakaian tanda baca yang terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda epilepsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Penjelasan dari pemakaian huruf yaitu pertama, huruf abjad adalah abjad yang dipakai dalam ejaan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua,
Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal atau huruf yang memiliki nada. Terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, O, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan atau huruf yang tidak bernada. Terdiri dari huruf kecuali huruf vokal. Yang keempat, huruf diftong adalah huruf yang melambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OU. Yang kelima, huruf kapital. Huruf yang dipakai di awal setiap kalimat. Nama orang, awal kalimat, dalam petik langsung, dan lain-lain. Yang keenam, huruf miring adalah huruf yang dipakai dalam menulis judul, daftar pustaka, menegaskan atau mengkhususkan huruf, dan menulis kata atau ungkapan bahasa asing, dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh, huruf tebal adalah huruf yang dipakai untuk menegaskan tulisan yang sudah dimiringkan, bagian karangan, judul buku, dan lain-lainnya. Untuk penulisan kata, pertama, kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan adalah suatu imbuhan di awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, dan bentuk terikat yang ditulis dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, bentuk ulang adalah tulisan yang menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, gabungan kata adalah kata lazim yang disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kelima, pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Yang keenam, kata depan adalah kata depan seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel adalah partikel lah, kah, dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan, singkatan dan akronim adalah singkatan adalah sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata, seperti singkatan nama gelar, jabatan, nama lembaga, pendidikan, dan lain-lainnya. Sedangkan akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku, kata, atau bagian lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Yang kesembilan, angka dan bilangan adalah angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Sedangkan bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ke-10, kata gantiku kau, ku, mo-nya adalah kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang ke-11, kata sandang si dan sang adalah kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada sang pengirim. Kemudian, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik adalah tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, dipakai di belakang atau huruf dalam satu bagian, ikhtisar atau daftar. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan lain-lainnya.
Yang kedua, tanda koma adalah tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majmuk atau setara, dipakai untuk memisahkan angka kalimat yang mendahului induk kalimatnya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tanda titik koma adalah tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dipakai untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakannya. Yang keempat, tanda titik dua adalah tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian dan lain-lainnya. Yang kelima, tanda hubung adalah tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satunya, dan lain-lainnya. Yang keenam, tanda pisah adalah tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh, tanda tanya adalah tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian akhir yang disangsikan atau yang kurang dapat terbuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru adalah tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsis adalah tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ke-10, tanda petik adalah tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11, tanda petik tunggal adalah tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang ke-12, tanda kurung adalah tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan lain-lain. Yang ke-13, tanda kurung siku adalah tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14, tanda garis miring adalah tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun naklim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dipakai untuk mengapit huruf, kata,
atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Cukup sekian penjelasan 2 materi dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.